lobby. Yes, dan kayaknya kita dan sepertinya kita akan berlanjut lagi di game pertama antara X-Force melawan Boy With Love, di mana tim X-Force akan menjadi defender terlebih dahulu, sementara dari Boy With Love akan menjadi attackers terlebih dahulu. Dan sepertinya kayak dari Boy With Love akan bermain di arah B-side dan gak ada percobaan untuk ke arah mid control sepertinya. Dan melihat dari Kurozen, kayaknya sudah mendengar beberapa step yang diamankan juga. Dan yes, kayaknya bakal ada wall yang diambil, bakal dipop up begitu saja. Famous mendapatkan first blood-nya, dan kali ini bakal coba terlena juga teman-teman dari tim X-Force. Oke, dan melihat dari teman-teman Boy With Love sudah memasuki, bahkan sudah ngeplanting terlebih dahulu spike-nya. Dan ini agak sedikit ke-struggle juga untuk ke retake-nya, dan dua pemain hilang, dan hanya satu pemain saja. Really? Boy With Love kehilangan satu pemain saja, dan ini first round-nya diambil sama Boy With Love. Itu luar biasa. Itu gokil banget. Dan juga bisa mendapatkan 1 poin, tentunya menjadi keunggulan untuk Boy With Love. Dan kayaknya kita akan melihat di ronde kedua, ronde anti-eco, yang dimana gue lihat kayaknya dari Boy With Love nggak mau kasih napas ke tim X-Force, yang dimana sudah ada pergerakan juga dari Famous, bakal menuju ke arah Rem dan berhasil untuk mendapatkan first blood-nya. Coba untuk men-secure ke arah Heaven A-nya, sudah terlihat ada satu pemain di arah mid fan-nya, tapi dibiarkan begitu saja. Klops akan bermain di daerah mid fan, tapi semua anggota X-Force sudah dilumat habis oleh teman-teman Boy With Love, bahkan sudah diteror juga dengan Snakebite. Klops masih bertahan, masih memegang pensilnya, tapi kayaknya agak sedikit sulit juga untuk mendapatkan exit frag. Hanya coba untuk bermain fake-fakean aja, dan sepertinya tim X-Force sudah kehilangan 2 ronde yang kita baru lihat kali ini. Dan Pencil? Hampir saja Pencil membunuh diri sendiri, tapi at least dari Klops nampaknya bisa mendapatkan trading 1-1. Iya, dan round yang dimenangin sama Boy With Love barusan juga round yang wajar banget sih, dimana tentunya tidak memenangkan pistol round, dari segi ekonomi kalah jauh untuk tim X-Force. Tapi apakah round barusan bisa ditebus di round yang ketiga kali ini? Karena mereka juga dari segi arsenal harus ada jauh lebih mumpuni, dimana dari tim Boy With Love sendiri mereka masih juga menggunakan Spectre yang sebelumnya digunakan dan tidak melakukan full buy juga. Dari segi ekonomi menang, tapi apakah utility bisa dimanfaatkan dengan baik? Karena beberapa utility tadi gue lihat masih belum efektif dan efisien nih. Tapi dari sini kita lihat X-Force Mixi coba untuk mencari vision attack di block dengan toxic screen, coba untuk controlling di area side A-nya. Udah masuk 2 player, tapi ada trade kill yang terjadi. Rosevai dengan Ares yang sudah di buff kali ini. Ares jadi favorit banyak player untuk patch kali ini ya. Somehow Spectre kayak kurang laku. Mixi menengok ke arah yang salah, angle-nya checking ke arah yang salah, tapi trade kill terjadi. 2 versus 2 untuk saat ini, dimana planting juga sudah diinisiasi. Ada Nebula yang di pop up untuk nge-blocking vision di area city dan juga di arah towernya. Cooldown. Coba untuk menarik menggunakan Gravity Well. 1 orang player berhasil di-execute, dan ternyata X-Force bisa mendapatkan round yang ketiga ini untuk mereka. Tentunya ini menjadi boostingan juga, menjadi semangat tambahan untuk mereka, dimana sebelumnya udah tertinggal 2 round dengan bisa dibilang agak babak belur sih di 2 round yang pertama tadi. Ya, bisa gue bilang tadi juga memang walaupun tim X-Force menang, mereka juga menang babak belur juga, karena tinggal tersisa 2 pemain dari X-Force sendiri. Dan yang gue lihat di early round-nya agak sedikit salah ketika mereka ada 2 orang, kalau nggak salah 2 orang yang ngambil pick ke arah Heaven A-nya, dan itu udah dicek banget sama Boy With Love, sehingga 2 pemain hilang, tinggal tersisa 3 pemain begitu saja, dan itu membuat kayak manpower dari tim X-Force ini agak sedikit berantakan. Tapi untungnya masih bisa di-recovery dengan sangat baik. 2-1 skor sementara, kita masuk ke real challenge kali ini, Nona Berlian.
Yap, real challenge dimana kita baru juga masih early game banget, masih round yang keempat, masih terlalu cepat untuk mendeklarasi ada tim yang mendominasi juga sih. Mungkin dengan satu round yang diambil bisa meningkatkan asa mereka, somehow tiba-tiba on fire, tapi through the Nebula Famous dapetin satu player Kurozen. Di sisi lain Bumbot juga sudah di pop up, mencoba untuk masuk ke arah side B kali ini yang menjadi target utama dari Boy With Love, karena dari segi mapping sendiri kita lihat mereka sudah uniting kembali, bergerak as a unite, coba masuk arah B main. Toxic Screen juga sudah dibuka untuk blocking vision dari area Heaven. Slow Orb memukul mundur dari seorang Klops yang menjaga side B seorang diri. Blastpack coba maju dengan pergerakan yang cepat, dan Well cek arah orang tapi jiggle pick dilakukan, melemparkan Blastpack, bahkan Snakebite, Frozen Cloud juga dilemparkan ke arah yang sama. Terlalu banyak utility yang digunakan di angle yang sama, menurut gue efektif, tapi ada trade kill juga yang terjadi. 3 melawan 3 kali ini, bahkan Viper Speed udah di pop up. Ini jadi disaster sih. Yes, benar banget, dan terlihat di sini dari Nixley nampaknya berhasil untuk mendapatkan triple kill-nya, tapi langsung digagalkan begitu saja sama RDB untuk mendapatkan poin keduanya, dan skor sementara jadi 2-2. Menurut gua lumayan oke juga eksekusi dari Exports, karena menurut gua tadi dari Boy With Love terlalu lama untuk bermain-main di daerah side B-nya, sehingga di sini kalau nggak salah si Jetnya Mixley itu bisa banget ngebokong dari area B main-nya, sehingga di sini membuat Boy With Love terkena blind spotnya dan pun harus kalah di ronde tersebut 2-2. Dan menurut gue penggunaan utility mereka sih, jadi X-Force nungguin semua utility-nya keluar, skill-nya keluar, baru mereka melakukan retake. Betul. Itu yang bikin retake-nya jauh lebih smooth, jauh lebih gampang bisa dibilang. Walaupun mereka juga agak struggling, tapi seenggaknya masih doable. Tapi kita lanjut aja ke round yang kelima kali ini, dimana Flinch. Ini tentunya eco round juga untuk tim Boy With Love. Tidak dengan arsenal yang mumpuni atau yang mereka inginkan juga untuk melakukan push. Limitado, tadi slow orb. Maksudnya untuk ke arah mail room, mungkin untuk memperlambat pergerakan, tapi Klops tentunya akan memenangkan duel tersebut, dan healing juga telah diberikan. Walaupun udah ketek beberapa HP, Bumbot dikeluarkan untuk cek ke arah mid. Ada 4 orang player dari Boy With Love stacking di area mid. Ini akan commit to A atau to B, tergantung entry-nya siapa yang terlebih dahulu yang berhasil dieksekusi. Limitado terpukul mundur karena adanya Nebula yang blocking vision, tapi Klops dapetin triple kill-nya, bahkan yang keempat. Apakah akan kita lihat momen ace kali ini dari seorang Klops? Showstopper-nya nyala, Blastpack dicari Iornya, dan ace didapatkan oleh X-Force Klops kali ini. Ya, abis ini dari selesai match ini, seandainya X-Force menang, harga saham X-Force naik ya. Jadi Bapak Yanto bisa calling-calling ke saya ya kalau misalkan ada bantuan. Jadi ya lumayan oke juga ya ternyata ya. S pertama hari ini diambil oleh X-Force, yaitu Klops. Luar biasa. Tapi emang gue lihat kayaknya dari Boy With Love agak sengaja gitu loh. Jadi buat ngambil ke arah mid fan. Mereka mau ngambil mid fan ya. Terlihat tadi ada beberapa member yang masuk ke arah mid fan-nya, tapi tercegat tiba-tiba sama Klops yang bermain di balik Nebula. Itu luar biasa sih dari Klops. Nona Brilian. Tapi ya kurang sempurna juga, gak apa-apa. Masih 3-2, dan ini adalah momen-momen yang gue suka, dimana ada unexpected moment gitu. Kalau misalnya Zombie bilang, ini kayaknya lebih oke, ini kayaknya lebih oke, tapi ternyata hasil berkata lain. Di sisi lain Stopper juga udah di pop up, tapi tidak ada informasi di mana keberadaan player-player dari X-Force, karena adanya Cosmic Divide juga yang dibuka. Kali ini Kurozen menunggu adanya player yang melakukan straight push ke arah B-side. Namun dari segi mappingnya sendiri, Famous kayaknya nggak mau terlalu terburu-buru, karena dari rekan-rekannya masih melakukan pergerakan rotasi dari arah mid to B, bisa juga menjadi distraksi aja mid to A-nya, mencoba untuk controlling di area fan. Kita lihat di sini Limitado di blocking vision menggunakan Nebula, dapetin informasi tapi ketemu Ior, terkena timing dari seorang Limitado. Kurozen, bahkan flick yang dilakukan oleh seorang Ior baik sekali, dapetin 2 kill, menjadi pembuka juga menjadi pernyataan bahwa B-side sudah dikuasai oleh Boy With Love. Terkena Seeker, Roxefy terpukul mundur, mencoba untuk ngedelay push yang dilakukan dengan Snakebite, tapi di sisi lain Klops dapat Apelis
Tersisa seorang diri kali ini dari X-Force. Apakah yang akan Mixley lakukan dengan operator di tangan? Tapi dia dapetin 1 kill-nya. Cloudburst juga udah dibuka. Kalau misalnya Cypher mau komit ke arah atas, apakah Mixley bisa memperlihatkan skill flick? Another flick, dia dapetin another kill ya, tapi di sisi lain dia ngeliat ke angle yang salah. Ada Ior yang menutup round kali ini untuk Boy With Love. Jujur ini distraksi yang dibuat sama Boy With Love taktikal banget sih. Karena lu lihat tadi si Famous itu udah lama loh di balik dari Cosmic Divide yang digunakan sama Kurozen. Tapi tetap aja dia nahan angle di situ biar teman-temannya bisa rotasi. Walaupun bisa dibilang juga takes time juga ya, dari arah Sewer pelan-pelan ke arah Mailbox, ke arah Heaven B-nya gitu loh. Tapi itu terbayarkan dengan sangat manis gitu loh saat mereka ngentry. Dan saat post plan mereka nggak harus sibuk kemana-mana gitu loh karena udah jaga off angle. Dan sepertinya kita lihat di sini sudah ada pick cepat juga dari kedua tim. Flinch berhasil untuk resurrection ke arah Asteris dan di mana kayaknya bakal menjadi mid control kembali Nona Berlian. Iya, mid control kembali karena kalau misalnya kita controlling di area mid itu gampang banget untuk melakukan rotasi mau ke A mau ke B, tapi kalau dari mappingnya sendiri ini lagi-lagi mereka melakukan stacking player di area B main dan dari area mid cuma dikontrol 1 orang. B sendiri ditinggalin dan hanya Kurozen seorang diri yang menjaga. Emang ada follow up dari seorang Klops, tapi that's all. Itu juga akhirnya jadi informasi toxic screen udah dibuka, mencoba untuk masuk ke arah B-side, Penshell gak mengenai siapapun. Orb tentunya bakalan dibuka di area B-side-nya. Ini udah default banget, Gravity Well dibuka, tidak ada yang terkena. Flinch dapetin Kurozen, controller udah ke takedown. Ini retake-nya jadi PR besar banget, tapi Limitado di sisi lain nge-buying time untuk melakukan resurrection ke arah seorang Mixley yang tentunya akan memperbesar lagi kesempatan mereka untuk melakukan retake. Di sisi lain ada Showstopper, apakah akan kita lihat di round kali ini? Kayaknya agak sayang nggak sih? Tapi daripada nggak dapet round sama sekali, dan Mixley dengan Blast Storm-nya mencoba dapetin headshot, dapetin 1 headshot kepala dari seorang Famous. Ada follow up dari rekan-rekannya, Cloudburst, tapi Ior lagi-lagi menjadi penyelamat round. Dan round yang ke-7 kali ini untuk Boy With Love. Ya, itu Jangkar's Life itu. Bisa gue bilang ya, dari Ior emang bener-bener pas banget. Dan kebetulan memang dari Mixley kayaknya mau ngepick juga, mau coba sekalian double pick dengan race-nya tadi dari seorang Klops. Makanya dia tiba-tiba satu persatu keculik juga sama Ior, dan kebetulan memang keadaannya Mixley masih berada di dalam Cloudburst tersebut. Dan 3-4 skor sementara memang terpaut 1 angka, tapi nggak terlalu jauh juga. Melihat dari Boy With Love agak sedikit kesulitan untuk menentukan tujuan arahnya seperti apa, tapi kayaknya mereka dengan jam terbang yang udah lebih sering, mereka akan bermain main game banget Nona Berlian. Iya, tapi nggak berlangsung lama, seorang Kurozen langsung harus pasrah respawn nanti lagi ya di round yang ke-9 ya. Ior tapi berhasil menculik dan menyamaratakan kuantitas player. Dapetin 2 kill, 3 kill bahkan dari seorang Ior. Neural Theft dikeluarkan, dapetin informasi, tapi Mixley dari arah yang berbeda. Ior kayaknya ngerasa itu udah bersih banget 3 player dan dia mau coba masuk ke arah rem, tapi ternyata ya udahlah, udah terjadi juga, dia salah. Dan Rosevai menjaga di area belakang, ada Kurozen coba masuk, dan lagi-lagi 2 melawan 2. Sebuah gap yang dibangun oleh Ior somehow jadi agak disadvantage ya, enggak juga sih, tapi lebih bisa dibilang nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Kurozen melewati Nebula harusnya udah di-expect sama Asteris, tapi kita tunggu, itu udah kelihatan banget dari tampaknya. Oh my god, masuk ke arah depan, Asterisnya gak dicek. Check your corner bro. Oh my god, sayang banget. Mereka menang dari segi kuantitas, tapi Asterisnya gak dicek. Dan timeout juga di call dari tim Xbox. Ya, sebenarnya kalau bisa gue bilang ya, tadi dari Mixley untuk tailwind ke arah situ agak dipertanyakan bagi gue kalau gue ya.
Tailwind ke arah situ tuh agak dipertanyakan. Karena kenapa? Itu pasti bakal dicek juga sama Kurozen. Kalaupun emang udah selesai dari asap-asap ya alias Nebula atau Cloudburst, itu pasti bakal dicek corner yang sebelah kanan. Dan akan lebih baik kalau dia ngambil ke arah side-nya, sebelah kanan dari side-nya. Dan itu menurut gua lebih bersih dan nggak berpeluang seperti tadi tuh. Kayak spray transfernya bisa ke kepala langsung dan akhirnya clutch terjadi. Dan gue lihat sih memang tadi dari Boy With Love agak sedikit renggang gitu loh dari penjagaan post plan ya, karena mereka itu antar membernya juga jauh, jadi refrag yang terjadi juga cukup lambat dan bahkan nggak ada trading kalau bisa gue bilang tadi ya saat post plan-nya tersebut, Nona Berlian. Iya, karena gap yang dibangun sama Ior tadi jadinya nggak nggak ngasih keuntungan lebih juga, karena endingnya repositionnya belum sempat terjadi, belum mereka setup untuk post plan udah keculik lagi, udah dijadiin threat kill lagi untuk X-Force. Nah yang sayangnya tadi juga gue setuju sama Snowbi, kenapa ke sana tailwindnya? Mungkin kita nggak tahu ya, mungkin mereka mau main double pick mungkin Snowbi ya. Tapi daripada kita bernostalgia lama-lama, kita langsung aja lihat round yang sedang berlangsung kali ini. Di round yang ke-9, Snakebite udah dilemparkan ke arah B-main. Secure, siapa tahu ada yang mau bermain smoke criminal juga. Toxic screen di pop up. Oke, Gravity Well dilemparkan, boom bot. Double trouble, oke, nggak dapetin siapa-siapa. Terkena timing dari seorang Sage, lagi pegang barrier. Oh, what happened? Aduh, sayang banget dari seorang Prince. Masih dapet tindalnya. 3 lawan 4 kali ini. Masih terlalu cepat untuk membilang adanya dominasi, tapi planting juga sudah dilakukan oleh Boy With Love. Apakah retake masih capable untuk dilakukan? Dan kayaknya mungkin bakal dicoba sesaat lagi karena X-Force lebih coba untuk menekan pertahanan dari Boy With Love, di mana mereka udah tahu posisi antar membernya. Dan yes, 2 pemain hilang, hanya tersisa 1 pemain yaitu Ior, di mana Ior juga langsung tertembak oleh Mixley dengan operatornya. 4-5 skor sementara, dan itu retake yang sangat bersih. Yang gue bisa bilang di sini X-Force benar-benar menjaga ritme permainan mereka dibanding Boy With Love. I'm so sorry to say, karena gue lihat dari cara mereka ngentry, dari Boy With Love ngentry itu berkali-kali stuck di muka dari B-main ya. Tertahan 1 atau 2 member, entah sama Kurozen, entah sama Mixley, entah sama Limitado gitu loh. Dan itu berkali-kali, dan akan lebih baik kalau mereka cari angin segar dengan mid control lagi atau ke arah A-side yang lebih berbeda. Menurut gue sih seperti itu, Nona Berlian. Kalau dari segi penyerangan sih kayaknya udah mulai kebaca sih dari Boy With Love. Tadi juga udah di-mention sama Snowbi ya, kalau misalnya dari Boy With Love agak sedikit struggling untuk masuk ke arah yang mereka inginkan. Tapi di sisi lain, Mixley, what happened are you doing? Dash ke arah depan dan bisa didapetin. Itu operatornya sayang banget, tapi controlling ke area mid, fan-nya juga udah dimasukin sama player-player dari Boy With Love. Dengan Judge Limitado dapetin Asteris. Kalah dari segi Arsenal, wajar kali ini juga ada sebuah surprise attack yang gak di-expect sama Asteris. Di area B, ada seorang Cypher, ini masih cari arah nih kira-kira mau kemana Boy With Love. Karena struggling, kita lihat dari arah mid, mereka kayak ragu siapa yang mau open jalan, siapa yang mau buka jalan, dan mau ke arah mana. Stacking emang udah terjadi di area mid, tapi belum ada epic kill yang dibutuhkan. Oke, berloncat-loncat terkena gading lain. Ada Ior yang diambil kepalanya, bahkan triple kill didapatkan oleh RDB. Ada Famous yang melakukan trade kill, tapi ternyata tidak berlangsung lama seorang Famous karena berhasil dieksekusi kembali oleh Klops di sini. Ya, kalau kita melihat tadi memang dari Boy With Love sendiri kan kalah dari segi Arsenal gitu loh. Mereka lagi eco gitu loh ya. Mereka punya serif-serif doang gitu loh. Tapi yang gue lihat adalah tim X-Force sangat pasif ya. Dan itu which is good ya untuk mereka ya sekarang. Itu good untuk mereka, dan gue lihat kayaknya mereka juga ngepres perlahan tapi pasti, cek corner pelan-pelan. Jadi menurut gue emang bersih banget ini X-Force. Gue ajaib banget gitu, gue amazed banget dengan X-Force sekarang, Nona Berlian. Ya, dan sama Blitz berhasil culik seorang Blitz. Ior ditarik oleh Gravity Well juga, tentunya akan mengganggu dari proses yang dia miliki. Limitado dapetin 2 player. Lagi-lagi struggling untuk Boy With Love menembus pertahanan demi pertahanan yang dibangun oleh X-Force. Oke, kita lihat dari aimnya. Bumbot dilemparkan, hampir saja terkena timing.
Namun belum ada damage yang masuk, baru juga di-mention, tapi ada resurrection yang terjadi. Limitado dapetin triple kill, resurrection yang menjadi bait, BTSP jadi Mixly, tapi Rosefai melakukan trade kill kembali 2 lawan 1 kali ini. Limitado dan juga seorang Kurozen akan bertemu dengan Rosefai. Ini keluar dari Cosmic Divide sih PR banget, tapi dapat untuk bermain dengan persepsi, tapi gak berlangsung lama. 4 kill dibuka di round kali ini untuk seorang Sage Tempur. Ini hashtag Sage Tempur. Yes, kita tahu ya kekuatan atau kapabilitas dari seorang Limitado. Bahkan saat dia turnamen komunitas pun dia sering banget step up. Tapi gue bisa bilang tidak hanya Limitado yang step up gila-gilaan di tim X-Force sekarang, semua main. Gua harus bilang seperti itu dan gue amazed dengan perkembangan X-Force kali ini. Ini nggak bohong nih, gue jujur. Oke, Nona Berlian. Iya masa iya sih, bohong. Pengen buat lagi-lagi With Love mencoba cari informasi terlebih dahulu di area side B-nya. Gravity well lagi-lagi menarik dan mendelay trade push yang dilakukan oleh tim Boy With Love. Cek ke arah backside, through the screen, dapetin Kurozen, tapi di area kanan ada seorang Mixly yang menggunakan Brainstorm-nya. Seeker juga udah di-pop up, bahkan Hyperspeed. Too much going on, karena ada Cosmic Divide juga, ada Showstopper juga Famous. Dapetin 2 player, tapi reflect terus terjadi. RDB dapetin 1-2 kill, tapi nggak berlangsung lama juga. Ada dari segi kuantitas bahkan. Tadi ada spray through the corpse ya ke arah RDB. 1 round dibukukan untuk Boy With Love. Sebenarnya itu yang gue harapkan sih dari Boy With Love saat mereka jadi attacker. Udah tempurin aja, tabrak aja, main tempo cepat gitu loh. Karena yang gue tahu juga seringkali kayak Famous, Yor, aimnya tuh udah pas banget gitu loh kalau mereka bermain dengan tempo cepat dan mengagetkan lawannya, ya alias X-Force sendiri, yang dimana sekarang X-Force akan menjadi attacker. Dan kalau misalkan pistol roundnya aja menang, gue rasa sih ini bakal jadi angin segar banget ini X-Force. Nona Berlian. Benar banget, setuju sama Snowbie. Apalagi defender udah dapat 6-6, ini baik banget. Jadi modal, jadi tabungan utama untuk X-Force juga. Tapi kita nggak tahu ya, karena Boy With Love juga megang Cypher. Kayak yang gue bilang, dia controlling di satu side sendiri aja udah enak banget untuk seorang Cypher. Tapi untuk Cypher kali ini ditaruh di area side B. Jadi akan ada 2 player yang nge-secure ke area B. Dari X-Force sendiri, belum ada commit push yang dilakukan. Mencoba untuk membangun persepsi nih, di A atau di B, karena belum ada utility yang keluar juga. Tadi udah ke area mid, tapi kali ini Painshell udah dikeluarkan. Mencoba untuk bermain cepat dengan flashback-nya, Painshell dikeluarkan juga ke arah X-Force, tapi gak dapetin 1 kill, tapi Famous dapetin menggunakan Bumot. Ior dapetin killnya 3 kill lagi dibukukan oleh Ior. Ini Ior lagi panas banget sih. Dia jadi pondasi yang kuat banget untuk Boy With Love. Untuk rekan-rekannya bisa yuk bangkit dari sekarang. Kalau misalnya dari X-Force sendiri, Snowbie juga udah mention, mereka benar-benar bermain rata banget, semuanya main banget, semua dapat momentumnya masing-masing. Jadi untuk Boy With Love, what happened? Hanya ada 1 atau 2 player yang panas banget. Tapi sisanya kayak gak seperti performa biasa kita lihat. Ya, gue harap sih, ya gue doakan ya untuk Ior tidak marah-marah setelah game kali ini ya. Karena punggungnya terlihat berat juga gitu loh ya, ngekill 22 mati 7. Tapi ya balik lagi di sini game the show must go on, dan mereka sekarang leading ya 6-7 dan masuk ke anti-eco round, yang dimana gue rasa kalau SOP-nya berjalan dengan mulus, Boy With Love akan lebih sedikit unggul 6-8 untuk Boy With Love sendiri. Tapi tetap saja X-Force ancamannya juga begitu kuat ya. Tadi walaupun mereka juga agak gagal ya, bisa gue bilang agak gagal untuk di entry ke area B-side ya, tapi itu happen gara-gara Iornya lagi pas banget untuk keluar dari wall yang dikeluarkan juga. Dan gue lihat sih kayaknya memang Iornya lagi panas tadi. Cuman gue nggak berharap setiap ronde Ior yang menjadi pahlawan dari timnya. Gue pengen lihat juga kayak Bang Kumis, Rosefai, Flinch atau Asteris yang main juga gitu loh, yang lebih jadi pahlawan gitu loh dari Boy With Love. Nona Berlian. Iya, harapan tersebut sih
mungkin bisa kita lihat nanti kalau misalnya karena juganya jeda Yes. taktis ya, tactical timeout lucu banget sih. Jeda taktis. Yes, jeda taktis bro. Kan ini apa Indonesian style challengers Indonesia ya pastinya dong. Jeda taktis, taktis taktikal, jeda paus taktikal. Nah itu dia. Oke, so jeda taktis kita masih berlanjut lagi dan kayaknya udah langsung dilanjutkan ya ternyata. Untuk antara tim X-Force melawan Boy With Love ini game pertama Best of 3 series udah mulai panas. Walaupun bukan di kandangnya X-Force tapi ini panas juga. Dan lihat dari Flash dan juga Rosefy masing-masing mendapatkan satu pemain dan bahkan Rosefy berhasil untuk mendapatkan dua pemain. Langsung di snackbait aja, nggak dikasih napas. Famous juga memblokir jalan di arah mailbox yang dimana Famous lagi lapar dan menuju ke arah middle. Klops nampaknya bisa untuk menyambut seorang Famous dan kayaknya bakal langsung diras oleh dua pemain dari Boy With Love yang dimana satu dari arah mid fan, satu dari arah mailbox dan perlahan tapi pasti dua member dari Boy With Love menuju ke arah sewer dan yes, gak bisa berbuat banyak dan SOP round sudah diamankan oleh Boy With Love. Yang dimana tadi gue melihat memang agak sedikit terburu-buru X-Force. Gue nggak berharap tadi mereka membuang ronde secara cuma-cuma karena gue lihat kayaknya sebenarnya ada perlawanan juga di arah mailboxnya. Tadi kalau misalkan tidak ditangkap oleh Famous, mungkin salah satu di antara X-Force ini bisa jebol ke arah B-side-nya. Dan kita akan melihat ronde selanjutnya yang dimana skor sementara 6-8 kita masuk ke bonus round dari Boy With Love sendiri. Sudah ada setup juga ke arah middle. Mau bagaimanapun X-Force memang harus banget untuk mendapatkan mid control karena melihat dari agresivitas Boy With Love terlihat sudah ada 4 orang, 4 member yang berhadapan dengan X-Force sendiri di arah middle. Dan Maxley kali ini berjaga di arah off angle middle alias rame Nona Berlian. Iya, alias rame pisan ini di area mid ya. Ada 4 player bahkan dari X-Force ini kayak kalau misalnya ada yang mau main agresif dijabanin gitu aja sama kedua belah tim. Dan Famous coba untuk bermainin mau kriminal tapi through the screen Klops dapetin seorang Famous. Apakah seorang Sage di area kanan ini menjadi tidak dicek? Di checking corner, oke PR-nya dikerjain tapi gak dapet 100 juga karena Flinch bisa berhasil nge-take down seorang Mixil tapi di situ. Dan Flinch akhirnya healing terlebih dahulu. Mereka udah dapetin kill, mereka udah dapetin kuantitas player yang dimiliki oleh X-Force. Mereka langsung mukul mundur aja, mereka langsung delay lagi aja. Mereka tahu kapan harus mundur dan RDB trading light-nya tadi ke arah Flinch juga coba untuk dapetin satu kill tapi ternyata hanya satu saja karena trap kill terjadi. Limitado membalaskan dendam dari rekan-rekannya, namun Kurozen yang tersisa seorang diri harus melawan 3 orang dan tidak berlangsung lama untuk seorang Kurozen diselesaikan oleh Rosefy dengan Ares kesayangan kita semua. Ares selera rakyat ya ternyata ya memang ya. Karena melihat juga dari Ior ini literally Ior the movie sih. Gue bisa bilang Ior the movie. Somehow dia bisa dapat 3 kill. Ya out of nowhere, kita nggak ekspektasi seperti itu dan ternyata bener aja. Berkali-kali dia menyelamatkan Boy With Love dari kekalahan. Kalau misalkan gak ada Ior, jujur kalau misalkan Ior di arah E side tadi, B side-nya itu free banget untuk ekspor. Dan ternyata bener aja, masih ada penjaga gawang yang bener-bener susah ditaklukin yaitu Ior. Nona Berlian. Iya, di area mid lagi-lagi menjadi tempat pertumpahan darah. Pain Shell dilemparkan, belum memberikan damage, tapi setidaknya healing orb sudah diberikan ke arah Klops. Sepertinya sudah terkikis tadi. Ada barrier orb yang akan di pop up juga di garis yang sama sebentar lagi dan betul saja sudah dilakukan, tapi Famous Impact hal tersebut dapetin 3 kill. Kali ini tersisa 2 player dari tim X-Force. Tentunya Eco round ini bakalan ya mudah banget sih untuk dimenangkan, tapi lagi-lagi nothing is impossible. Mungkin RDB bisa make a play dengan clutch ya karena masih tersisa 1 menit. Bisa banget untuk melakukan rotasi, juga bermain dengan asumsi. Tapi kali ini tidak memilih ke arah side yang agak jauh memutar, mencoba untuk masuk ke arah side B karena ada 2 stacking player juga di area mid dari tim Boy With Love. Kalau mereka tidak expect hal ini sih bakal jadi PR juga. Karena kita tahu dia masih ada Guiding Light, masih ada Trailblazer. Planting apakah
capable untuk dilakukan. 30 Dan seconds di left. mana apakah dia akan bermain default? Oh, sepertinya hanya ingin melakukan backstep, mungkin bisa frag wins kah di round kali ini untuk X-Force, atau dia memilih untuk masuk ke side A? Oh, mencoba masuk dari area atas. Lebih tepatnya dia clearing semua angle-nya terlebih dahulu, dapetin arsenal yang 10 dibutuhkan. seconds left. Guiding Light coba untuk cari informasi, udah ketahuan ada satu orang dari seorang RTB mencoba untuk dapetin kill-nya, tapi masih kalah head to head oleh seorang Rosefai. Ya, sebenarnya gua nggak mempermasalahkan si RDB ya kalau dia tuh ngecek seluruh corner di area B-side ya. Tapi yang jadi masalah adalah itu dia tuh terlalu takes time jadi jatuhnya dari entrance B-side terus muter ke arah heaven gitu loh, yang harusnya dia bisa kalau udah tahu entrance B-nya kosong dia bisa ngeplan di muka entrance-nya. Jadi dia bisa bermain di daerah entrance, dia bisa ngepicking dan itu cukup dekat. Kalaupun memang hanya bermodalkan serif saja, itu cukup menurut gua. Dan dia bisa planting loh di saat itu dan ternyata tidak dilakukan. Sayang banget, dan economical dari X-Force tetap harus terstruggle, Nona Berlian. Iya, setuju banget. At least kalau misalnya dia nggak mencoba untuk masuk, melakukan saving menurut gue cukup oke sih dengan kondisi mereka tadi. Tapi, well, sudah terjadi. Kali ini kita lihat aja round yang telah berlangsung. Ada Nebula, ada Toxic Screen juga yang sudah kita lihat di layar kaca. Dimana tentunya akan nge-delay push yang dilakukan oleh tim X-Force. Mereka juga udah melakukan rotasi. Udah ada 3 player bahkan mencoba masuk di area mid. Lagi-lagi mencoba untuk controlling area midnya. Tapi tentunya pasti ada barrier orb, tapi udah mulai hancur. Mereka nggak mau cepat-cepat masuk ke area mid karena udah mulai kebaca sedikit demi sedikit. Nebula juga udah di pop up, justru ngasih jalur mulus untuk tim X-Force kali ini. Coba masuk dari area vent. Apakah Asteris bisa menjadi tombak depan untuk Boy With Love? Melakukan defending, Klops tadi hampir terkena kepalanya tapi 2 kill. Sedikit tip, tapi masih juga dapetin triple kill untuk seorang Asteris. Astranya Gravity Well connect, tapi Kurosin somehow dapetin 2 player dalam posisi concussed. What just happened? Tapi Famous masih bisa menutup round tersebut dan menjadi poin tambahan untuk Boy With Love. Ya, gue bisa bilang sebenarnya taktikal yang dimainkan atau taktis yang diberikan oleh X-Force itu cukup manjur juga gitu loh, karena pelan-pelan. Mereka pelan-pelan, Nebula udah ditutup di arah mailboxnya, mereka dapat free mid fan-nya gitu loh. Mereka mau motong, udah kecipta crossfire dari seorang Asteris juga. Dan itu yang mungkin jadi PR-nya, karena gue lihat harusnya yang reaksinya lebih cepat harusnya di daerah rem duluan dibersihin dibanding ke arah mid fan-nya yang naik duluan. Seperti itu, Nona Berlian. Betul, setuju banget. Tapi kali ini kita lihat juga ada showstopper yang sudah di pop up. Klops dapetin Rosefai, mengikis kembali kuantitas player yang aktif. Klops coba untuk melakukan planting dan sepertinya inisiasi tersebut berhasil. Kurozen dapetin another kill, double kill untuk Kurozen. Somehow controller kita hari ini dan Sentinel kita hari ini benar-benar on fire. Showstoppernya memang dia ter-take down untuk seorang Famous, tapi juga dia mengajak seorang Klops untuk tertidur sejenak. Tapi kita lihat Mixley dapetin kill karena Ior dan menjadi nafas segar untuk X-Force. Dapetin 1 poin jadi 11-7. Jujur menurut gua, kalaupun memang dari Boy With Love ngasih tim X-Force 8 aja, mereka udah ketar-ketir sekarang. Karena menurut gua masih belum aman di angka 11 dan bisa aja, literal bisa aja ke 13-11, bisa aja jadi overtime gitu loh. Dan satu hal yang memang mereka butuhkan sekarang adalah closing the game. Dan itu yang ditunjukkan oleh Boy With Love sekarang. Kayak mereka benar-benar terstruggle gimana caranya untuk closing saat ini, Nona Berlian. Setuju banget sama Snowbie. Mereka tahu gimana cara masuk, mereka tahu gimana bangun persepsi, mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi somehow mereka nggak bisa finishing dengan baik. Itu yang menjadi PR besar untuk tim X-Force. Dan Viper Speed kali ini di area mid, Rosefai harusnya udah di-expect, tapi Klops, kenapa ada keraguan di sini? Bahkan dia harus di-take down oleh sebuah standby. RDB keluarnya Nebula langsung juga di-take down. Mixley somehow, Bloodstormnya semua miss. What just happened? Mereka baru dapetin 1 round, harusnya jadi tambahan semangat. Tapi ternyata malah bukan performa yang kita harapkan dari tim X-Force.
Ya, karena gue dapat berita sebenarnya Nona, harga saham Xforce agak nurun lagi ya. Jadi ya sekarang Habis match point. turun lagi ya? Iya Baik. kayaknya. Jadi Yanto masih sibuk ngurusin kayak gimana sahamnya. Jadi ya begitulah untuk match point di game pertama kali ini. Boy with Love unggul jauh, lumayan jauh ya, 12-7. Tapi masih di game pertama kali ini Nona Berlian. Yap, Seeker kali ini sudah dibuka juga oleh tim Xforce mencari informasi keberadaan dari player-player Boy With Love. Mencoba melakukan straight push ke arah side B, mereka benar-benar komit banget. Mungkin ini kayak nothing to lose, it's now or never banget untuk tim Xforce untuk masuk ke arah defending yang dilakukan, tapi Flinch bisa dapetin satu player, bahkan dua player, apakah tiga player, tapi ada Ior yang mendapatkan kill tersebut. Refrag terjadi, Kurozen oke, dan that's all. 13-7 dan